Ya, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan, Bapak Ibu, di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Lukas pasal 2 ayat 10 sampai 11. Mau dengan kasih Bok Susem membaca 2 ayat, kiranya menjadi berkat bagi setiap kita. Baik, mari kita baca firman Tuhan terdapat di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 9 ayat 10 sampai 11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Ya, Amin. amin. Terima kasih Bok Susam. Kita berdoa sekali lagi, Bapak Ibu. Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau bahwa firman-Mu adalah firman yang hidup. Kami ingin menemukan firman Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami. Firman-Mu itu menjadi berkat bagi setiap kami. Dan kami bersyukur Tuhan bahwa acara ini direkam juga akan di-share kepada teman-teman yang lain, kiranya menjadi berkat bagi beberapa orang. Tuhan, firman-Mu itu kekal, firman-Mu itu berkuasa. Kiranya menjadi berkat dan tolonglah kami. Di dalam memasuki bulan Desember, hari ini adalah hari kedua dan kami rindu mendapat pesan Natal. Sebelum kelak kami juga akan mengikuti beberapa ibadah Natal. Tuhan, kiranya melalui berita Natal yang kami terima di tahun 2025 ini, kami semakin mengasihi Engkau, hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ya. Kita hari ini akan belajar mengenai kisah Natal tahun 2025. Bapak Ibu terkasih, saya selalu berdoa kepada Tuhan setiap tahun karena kita selalu menerima pesan, kita selalu melihat di dalam Alkitab berita Natal itu ada 3 macam pada umumnya tentang kelahiran bayi Yesus dari Yusuf dan Maria, kemudian tentang kisah orang Majus, dan kisah para gembala. Setiap tahun 3 cerita ini selalu diceritakan meskipun dengan pesan dengan gaya yang berbeda. Saya selalu bilang, Tuhan, saya ingin mendapat pesan Natal yang belum saya pernah dengar, yang akan menolong saya semakin dekat kepada Engkau. Dan puji Tuhan, Tuhan memberi kepada saya pesan Natal yang baru. Bapak Ibu terkasih, kalau kita melihat tentang kelahiran Tuhan Yesus, di sini Yesus itu yang datang ke dalam dunia. Ketika dia tinggalkan dunia ini, dia telah melewati berbagai proses di dalam kehidupan ini. Dia telah menjadi baik, dia telah menjadi anak kecil, dia telah menjadi remaja pemuda, dia telah menjadi orang dewasa. Dia telah mati di kayu salib, dan pada hari ketiga dia bangkit, dia menampakkan diri kepada banyak orang, dan dia naik ke sorga. Waktu Yesus naik ke sorga, dia tidak mungkin naik ke sorga dengan wajah yang tersenyum, karena dia tahu bahwa murid-muridnya akan mengalami penganiayaan. Dia mungkin naik dengan perasaan yang gundah gulana. Dia tahu bahwa murid-muridnya akan mengalami kesulitan, penderitaan, aniaya, siksaan, penolakan, dan banyak hal lagi yang akan dihadapi oleh mereka untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini. Dan bahkan ketika Yesus naik ke sorga, Yesus itu pergi dengan tangan yang bolong. Bapak Ibu terkasih, ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, ada seorang murid bernama Thomas, dia berkata, "Kalau aku tidak mencucukkan tanganku kepada jari daripada guru, yaitu Tuhan Yesus itu, yang bolong, sekali-kali aku tidak percaya." Maka Yesus berkata, "Ini tanganku yang berlubang, paku, silakan." Kemudian Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Di sini Thomas percaya. Yesus berkata, "Kamu melihat dan percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Tuhan Yesus itu ketika pergi naik ke sorga, Tuhan Yesus juga ketika naik ke surga, dia naik dengan muka yang pernah hancur. Artinya apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi seorang bayi yang mukanya itu lucu dan mengemaskan. Tetapi ketika dia naik ke surga, dia pernah mengalami muka yang hancur. Kenapa? Karena dipukuli, ditinju, dianiaya, disiksa.
Bahkan Yesaya 52 mengatakan bahwa Yesus itu sudah tidak terlihat seperti manusia. Yesus itu adalah manusia yang mengalami penderitaan yang begitu hebat. Bahkan Yesaya 52 mengatakan, Yesus sudah terbiasa mengalami kesusahan dan penderitaan. Tafsiran saya adalah bahwa Yesus tidak ada dalam seminggu atau sebulan atau setahun tanpa mengalami penderitaan. Inilah Yesus yang naik ke sorga, yang datang ke dalam dunia kita peringati dalam peristiwa Natal. Inilah Tuhan Yesus. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika Yesus naik ke sorga, Yesus tahu bahwa Yesus sudah selesai di dalam tugasnya. Tugas Yesus itu adalah datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib, untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, untuk membawa orang datang kepada Tuhan, dan terutama untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang berdosa. Bapak Ibu terkasih, kalau kita melihat tentang Yesus yang naik ke sorga, kita bersyukur bahwa Yesus pertama-tama dia telah datang ke dalam dunia ini. Sekarang kita akan melihat di dalam peristiwa Yesus yang datang ke dalam dunia. Bapak Ibu terkasih, ketika Yesus datang ke dalam dunia, kita melihat bahwa Yesus datang dalam wujud bayi yang mungil. Yesus datang sebagai manusia dari ayah yang bernama Yusuf dan ibu yang bernama Maria. Nah, kalau kita melihat Yesus yang telah datang dan telah kembali ke sorga, kita seringkali sebagai orang percaya, maunya apa Bapak Ibu? Kadang-kadang atau juga beberapa orang itu ikut Tuhan Yesus, dia ingin menjadi kaya, ingin menjadi sukses, ingin menjadi terkenal, ingin menjadi hebat. Bapak Ibu terkasih, kalau orang ikut Tuhan Yesus jadi kaya, pertama-tama siapa Bapak Ibu? Pertama-tama adalah Maria. Kenapa? Karena Maria melayani Tuhan Yesus. Maria mengandung bayi Yesus. Maria melahirkan Tuhan Yesus. Dan Maria juga merawat bayi Yesus. Memberikan ASI, memberikan perlindungan, memandikannya, menolongnya untuk banyak hal. Tentu Maria adalah orang pertama yang kaya. Yang kedua, orang pertama yang kaya adalah, ya benar, Bapak Yusuf. Karena dia menemani Ibu Maria. Itu kalau orang yang melayani Tuhan Yesus akan menjadi orang yang kaya. Mereka dulu pertama-tama yang kaya. Tetapi bahkan kita melihat bahwa Yesus itu sendiri di dalam dunia tidak pernah mengalami yang namanya kekayaan. Sekalipun dia adalah Raja segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Kita melihat bahwa Yesus tidak pernah mempunyai kekayaan. Bapak Ibu coba tebak apa yang menjadi harta kekayaan Yesus, satu-satunya yang dicatat oleh Alkitab. Ya, kira-kira apa? Alkitab mencatat Yesus hanya punya dalam peristiwa Natal, benar sekali, emas, kemenyan, dan mur. Itulah harta Yesus yang pernah dicatat oleh Alkitab. Itu pun kita nggak pernah dengar bahwa Yesus itu nggak punya uang waktu dia ada mengalami sesuatu kejadian. Maka emas itu dari orang Majus dia jual. Nggak pernah Alkitab ceritakan. Tetapi kita tentu yakin bahwa emas penyenbur itu dipegang oleh ayahnya, ibunya, Yusuf dan Maria. Dan mungkin juga dipakai untuk keperluan kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu terkasih, Yesus adalah pribadi yang benar-benar miskin, yang benar-benar mengalami kesulitan dalam kehidupannya. Karena dia pernah berkata, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Yesus itu adalah pribadi yang mengalami kesulitan. Dan bahkan dia menghadapi kesulitan sampai dia mati di kayu salib. Untuk apa? Untuk memberi keselamatan kepada setiap kita. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat di dalam cerita Natal, kita melihat bahwa Yesus adalah pribadi yang datang dengan luar biasa. Kenapa? Kalau kita tadi membaca kisah di dalam para gembala adalah orang-orang yang tidak mudah kehidupannya. Kenapa? Karena dia menjaga kambing domba,
dari pagi hingga sore hari, menjaga kambing domba, memberi makan, memberi minum, kemudian bagaimana mereka menjaga kambing domba itu dari hewan-hewan yang buas. Mungkin ada serigala, ada beruang, ada hewan-hewan yang bisa menerkam mereka, dan para gembala harus bersedia untuk dengan tongkat, dengan gada, dia mengalahkan hewan-hewan tersebut. Dengan gada untuk melawan hewan-hewan buas, dengan tongkat dia mendisiplinkan akan kambing domba itu. Kemudian gembala-gembala itu sudah malam hari pada waktu peristiwa Natal. Mereka sudah capek. Tetapi tiba-tiba ada apa? Ada paduan suara dari malaikat. Bapak Ibu terkasih, pernah dengar nggak orang melahirkan datang anggota paduan suara? Nggak pernah ya Bapak Ibu? Tentu saja tidak pernah. Tetapi kita pernah mendengar kalau ada orang menikah, ada paduan suara. Bapak Ibu terkasih, sebelum kita menyaksikan pemberkatan nikah, mari kita melihat penampilan pujian dari vokal grup gereja. Biasanya ada paduan suara. Lalu kalau ada kedukaan juga kita seringkali seperti itu. Sebelum khotbah daripada kebaktian duka pada malam hari ini, Bapak Ibu, ada tampilan vokal grup pemuda dari gereja kita akan menampilkan puji-pujian, ya. Tapi kita belum pernah, Bapak Ibu, ya, di rumah sakit ketika ada orang melahirkan, kemudian kita bilang apa? Kita bilang, ya sekarang sebelum kita lihat bayi, mari kita lihat paduan suara dari gereja kita. Nggak ada, Bapak Ibu, ya. Tetapi yang ajaib adalah ketika Yesus lahir, ada paduan suara malaikat. Bapak Ibu terkasih, para gembala melihat sekelompok malaikat di langit menyanyi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi yang menyertainya. Di situ ada para malaikat yang bernyanyi. Bapak Ibu terkasih, jangan bilang malaikat Bapak Ibu. Kalau kita nonton konser, misalnya di Jakarta ada di Kemayoran, yaitu gereja daripada Bapak Pertas Stephen Tong. Di Kemayoran itu ada namanya Aula Simfonia. Saya beberapa kali ke sana menyaksikan pagelaran lagu klasik, pertunjukan lagu klasik yang luar biasa. Pas Stephen Tong waktu itu saya ikut KIN kira-kira 10 tahun yang lalu, ikut acara KIN. Dan kemudian waktu ikut acara KIN, saya melihat, ya, begitu baik sekali penampilan puji-pujian lagu klasik. Ya, Pak Stephen bilang, ini semua peserta KIN kita kasih free. Bapak Ibu kalau mau tahu, di atas di balkon itu 1 juta rupiah per orang. Di bawah paling tidak 250 ribu untuk tiket satu orang. Tempatnya bagus, tempatnya ber-AC, tempatnya mahal, kata Pak Stephen Tong. Dan juga orang-orang yang latihan ini adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang perlu latihan dengan tekun. Mereka belajar lagu klasik, mereka bayar begitu mahal. Karena itu tiket pastilah mahal. Nah, Bapak Ibu terkasih, para gembala orang-orang yang biasa, orang-orang sederhana, mendapatkan kesempatan yang begitu mulia. Mungkin hanya mereka lah yang mendengar paduan suara dari langit, dari malaikat yang menyanyi memuji nama Tuhan. Karena itu meskipun Yesus mengalami kesusahan, mengalami penderitaan untuk menyelamatkan manusia, tetapi Yesus adalah pribadi yang luar biasa. Maka kelahirannya itu dinyanyikan oleh paduan suara atau kur daripada malaikat. Bapak Ibu terkasih, kita lanjut di dalam peristiwa Natal. Kalau kita melihat di dalam kehidupan daripada kelahiran daripada Tuhan Yesus, kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus datang untuk kehidupan kita. Tuhan Yesus datang meninggalkan tahta yang mulia, bukan untuk dirinya, bukan untuk keuntungannya, bukan untuk kepentingannya, bukan untuk kebanggaannya, bukan untuk kehebatannya, bukan untuk dia ingin melihat-lihat karena dia bosan ada di sorga. Mungkin dia merasa sudah sering di sorga, lalu dia pengen pergi, bosan, pergilah ke dunia, lihat-lihat ciptaan saya. Tidak, tetapi dia datang untuk menyelamatkan milik kepunyaannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, inilah Tuhan Yesus yang datang dengan berkorban. Bapak Ibu terkasih, saya beberapa hari ini menyampaikan devotion kepada kelas upper. Ya, baru 6 bulan saya mengajar di SD, SMP, IBBS, Istana Bina Bangsa School. Saya biasa menyampaikan devotion renungan di pagi hari, di siang hari, itu seminggu kurang lebih 5-6 kali kepada anak-anak SD kelas 4, kelas 3, kelas 5, SMP 1.
Saya berkata kepada mereka di dalam renungan pranatal, saya bilang, ketika ada orang kaya ingin menjadi orang miskin, ya, dulu pernah dengar cerita ada seorang anak remaja, ya. Jadi ada dua orang anak remaja. Yang satu adalah anak orang kaya, tinggal di rumah yang mewah, punya mobil, motor, rumahnya pun besar, ada satpam di depan rumahnya. Orang tuanya begitu kaya, punya perusahaan, punya karyawan ratusan. Dia hidup dengan enak sekali. Ada banyak pembantu yang melayani dia, yang memasakkan air panas kalau pagi mandi, kalau sekolah ada guru privat, dan seterusnya. Dia tinggal di rumah yang nyaman, ada AC, ada makanan yang enak bergizi, ada kulkas yang besar, ada koki, dan seterusnya. Tetapi ada juga orang kedua, yaitu anak remaja, yang tinggal di desa. Dia punya rumah yang sederhana, di sebuah rumah yang gubuk yang kecil terbuat dari kayu. Dia punya hewan peliharaan, kambing, domba, ayam. Dia punya kolam ikan. Ayahnya adalah seorang petani yang sederhana. Nah, kebetulan kedua anak remaja ini adalah mukanya mirip persis. Kemudian tingginya juga tidak beda jauh. Dan mereka saling tahu satu sama lain. Meskipun mereka yang satu tinggal di kota, yang satu lagi tinggal di desa. Jadi, suatu kali anak remaja yang tinggal di kota ini dia pikir, bosan saya tinggal di tempat seperti ini. Memang kaya, memang enak, memang nyaman. Tapi saya bosan dengan seperti ini. Saya mau ke desa lah, ya. Singkat cerita dia pergi ke desa, dia pergi sendiri dengan uang naik bis, ya. Ketika dia pergi dia masuk ke sebuah desa, lihat ada seorang remaja mirip sama dia. Lalu dia berkenalan. Disinilah awalnya kenapa mereka bisa berkenalan. Dia bilang, halo, nama kamu siapa? Setelah berkenalan dengan orang desa ini, remaja ini bilang, kamu ini mirip sama saya. Coba lihat rumah kamu. Diajaklah anak remaja kota ini ke rumah remaja yang di desa. Oh, ini rumah saya. Wah, rumah kamu menarik sekali. Iya, ini rumah orang desa seperti ini dari kayu. Kamu pelihara apa? Kambing, domba, ayam. Wah, seru sekali. Saya di kota belum pernah lihat seperti kamu. Kemudian orang kota ini bilang, kamu mau nggak kita tukeran? Loh, kenapa tukeran? Kamu kan orang kaya dari kota. Ya nggak apa-apa, saya bosan. Akhirnya orang kaya ini tukeran peran. Lalu orang yang dari desa ini dikasih uang, pergi naik bis, dikasih tahu caranya, pulang ke rumah, dikasih rumahnya, alamatnya apa, dan seterusnya. Ketika anak remaja ini pulang, papanya lihat, kenapa kamu pakai pakaian yang begitu kotor? Kemudian dia tinggal di rumah mewah. Dia kaget, karena biasa dia di rumah di desa, tapi sekarang harus di kota. Dia lihat tempatnya ada AC dan lain sebagainya. Dia kaget. Tetapi orang yang dari kota ini merasa senang, karena tinggal di rumah yang hangat, ada hewan-hewan, memberi makan, dan seterusnya. Akhirnya, anak remaja di kota ini tidak tahan. Dia pulang kembali ke rumahnya di desa. Dia cepat-cepat kabur meninggalkan rumahnya. Bapak Ibu terkasih, kalau kita mendengar cerita ada orang kaya menyamar menjadi orang miskin, mungkin sebentar saja. Tetapi Tuhan Allah yang menjadi manusia, dia menjalani hidup bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Bukan hanya berhari-hari atau berjam-jam. Tuhan yang adalah Allah di sorga, sudah nyaman, sudah enak, sudah disembah, tetapi menjadi manusia, dibatasi oleh tubuh yang lemah, bisa sakit, bisa menderita, bisa kehausan, bisa lapar, bisa merasa kepanasan, bisa merasakan penderitaan, tentu tidak mudah. Ketika saya bilang kepada anak SD, mereka pun memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Dan saya melihat bahwa mereka pun bisa merasakan bahwa Tuhan Yesus, Allah yang jadi manusia, mengalami suatu pergumulan yang tidak mudah. Karena dia harus menyesuaikan diri menjadi manusia ciptaan yang ada di dalam tubuh, yang juga mengalami seperti yang kita alami di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kenapa Yesus datang ke dalam dunia? Karena Yesus mau melakukan kehendak Bapa. Yesus di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengandungkan anak tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa dan akan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah kalimat dari Yohanes. Yohanes adalah murid yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ada Yohanes, Yakobus, dan Petrus. 3 orang yang paling dekat di antara 12 murid. Tapi Yohaneslah yang ikut Yesus sampai kepada
salib. Bapak Ibu terkasih, maka Yesus berkata kepada Yohanes ketika disalib. Yesus berkata, Yohanes, sambil menunjuk kepada Maria, ini ibumu, ibu ini anakmu. Yohaneslah yang diminta oleh Tuhan Yesus untuk merawat ibunya ketika Yesus sudah mati di kayu salib. Bapak Ibu terkasih, apakah karena Yohanes ikut Tuhan Yesus sehingga dia diberi kepercayaan untuk untuk merawat ibu Yesus setelah dia tidak ada? Tentu saja bukan demikian. Yesus pada waktu dia hidup, dia juga punya saudara-saudara yang bersama dengan dia. Tetapi pada waktu dia disalib, saudara-saudara tidak ada. Yang ada hanya Yohanes. Murid-muridnya pun tidak ada. Tetapi yang ada hanyalah Yohanes. Bapak Ibu terkasih, Yohanes adalah orang yang selalu menyenangkan telinganya kepada pemberitaan firman Tuhan dari Yesus. Yohanes adalah rasul yang akhirnya dibuang ke Pulau Patmos dan matinya mengerikan di tempat Pulau Patmos yang kering, yang gersang, yang sulit akan ada tumbuh-tumbuhan, yang tidak banyak makanan. Disitulah Yohanes tinggal sampai pada hari kematiannya. Dan Yohanes yang menuliskan kalimat yang begitu agung karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia menyerahkan anak yang tunggal, sehingga barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohaneslah yang ikut semua perkataan daripada Tuhan Yesus. Bapak Ibu terkasih, menjelang Natal, saya belajar dari kisah Yohanes ini yang selalu mau dekat dengan Tuhan Yesus. Yang bahkan sampai disalib pun Yohanes mau ikut. Bapak Ibu terkasih, banyak orang kalau ikut Tuhan Yesus, kalau kaya dia senang, kalau bahagia dia merasa sukacita, kalau punya uang dia merasa, oh ini Tuhan saya, Tuhan yang saya sembah. Kalau dia nggak pernah rugi, dia baru berdoa sama Tuhan. Dan bahkan kalau dia punya anak-anak sehat, baru dia rajin untuk mengikuti ibadah atau persekutuan. Tetapi adakah orang seperti Yohanes yang ketika Yesus disalib, dianiaya, mengalami penderitaan, tetap bersama dengan Tuhan Yesus? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, inilah kisah daripada renungan Pranatal. Mari kita bersama-sama mengikuti Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Mungkin kita sudah ikut Natal 10 kali, 20 kali. Ada orang ikut Natal 40 kali, 50 kali. Bapak Ibu, saya ingat waktu masih remaja, saya dengan teman-teman suka pergi ke acara Natal, ya. Biasa acara persekutuan Natal, ada hadiah, ada makan-makan, ada bingkisan. Kami ikut Natal berkali-kali, Bapak Ibu. Dulu saya di Bandung dengan teman saya namanya Arnold. Pergi Natal di sana, pergi Natal di sini. Sudah pergi nanti pulang bawa makanan, pulang bawa hadiah, lihat tempat yang indah, lihat khotbah yang bagus dan seterusnya. Tetapi apakah itu adalah Natal? Bapak Ibu terkasih, saya berdoa kepada Tuhan pada Natal kali ini. Tuhan, bukakanlah hati saya. Tuhan, ajarlah saya memberi makna Natal yang sesungguhnya. Bukan karena saya bisa makan enak, bukan karena saya bisa khotbah Natal sebagai pendeta, bukan karena saya bisa mendapatkan sukacita karena tahun ini saya diberkati oleh Engkau. Tetapi apakah saya semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan? Tadi sebelum pulang, saya teringat dengan satu nasihat firman Tuhan. Tiba-tiba Tuhan berikan kepada saya di dalam hati saya. Lalu Daniel itu 3 kali sehari dia berdoa dan memuji nama Tuhan. Saya ingat tiba-tiba kisah tentang Daniel yang sehari 3 kali berdoa kepada Tuhan. Langsung saya terharu dan mau menangis sebelum memulai Bible study ini. Bapak Ibu terkasih, apakah kita mau seperti Daniel yang setiap hari 3 kali berdoa dan memuji Allahnya? Kiranya kita boleh merenungkan makna Natal pada tahun ini, bahwa bayang lahir itu akan membawa kita dekat kepada Tuhan dan kita mau semakin dekat dengannya. Tahun ini saya bersyukur dan juga dengan Bung Susem, puji nama Tuhan, kita membaca habis 1 kali Alkitab, ya. Bung Susem, terima kasih sudah juga menyemangati. Saya yang terlambat, Bung Su. Ya, orang September sudah beres,
Se-Oktober baru beres. Ya, kita mulai lagi tahun depan, Februari awal, kita baca lagi satu kali. Ya, hari ini sudah sampai, baru sampai di Keluaran. Kiranya kita bersama-sama menyongsong tahun depan dengan semangat Natal. Semangat di mana Tuhan Yesus itu yang datang dengan muka bayi yang imut, yang lucu mengemaskan, tetapi yang kembali ke sorga dengan muka yang pernah hancur. Artinya apa? Yesuslah yang datang ke dalam dunia ini untuk menderita bagi kita. Maka kita pun juga harus lebih mengasihi Dia dan lebih mempermuliakan nama Dia. Mari kita berdoa. Bahwa dengan kasih buksu saya menutup di dalam doa, menutup firman Tuhan. Mohon dengan kasih. Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus menerus ya menaikkan syukur dan terima kasih kepada Engkau karena Engkau begitu baik. Iya Di Tuhan. mana kasih-Mu ya yang sempurna bagi dunia ini. Iya Termasuk Bapa. kami sebagai hamba-hamba-Mu yang telah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Iya Tuhan. Untuk boleh terus melebarkan kerajaan surga di tengah dunia yang bergolak hebat ini. Iya Tuhan Bapa. terima kasih ya Tuhan malam hari ini Engkau telah memakai hamba-Mu, Pendeta Anton Siswanto, untuk menguraikan firman Tuhan bagi kami. Iya Terima Bapa. kasih ya Tuhan, bila firman Tuhan yang sudah kami dengar, Engkau mengukir di dalam hati dan pikiran kami, Iya Tuhan. supaya kami dengan firman-Mu kami tetap dikuatkan. Kami dengan firman-Mu, iman kami tetap teguh dan tetap setia, semangat memberitakan Injil, bersaksi bagi Engkau ya Tuhan. Tuhan juga memberkati hamba-Mu Pendeta Anton Siswanto, berkati dia bersama dengan istri dan anak-anaknya. Terima kasih Berikanlah Bapa. mereka tubuh jiwa yang roh yang sehat ya Tuhan. Iya Bapa, Pakai terima agar kasih. hamba-Mu Pendeta Anton ini boleh lebih lagi melayan Tuhan penuh dengan sukacita. Iya Biarlah Bapa. Natal ini Tuhan membawa satu kesukaan bagi Pendeta Anton Siswanto dan keluarganya Tuhan. Iya Demikian juga Bapa. untuk Ibu Susan, Tuhan juga Iya Tuhan. memberkati dia, berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Bila melalui Natal ini ya Tuhan, kami lebih lagi mengasihi Tuhan. Iya Lebih Tuhan. lagi ya Tuhan, lebih lagi kita diteguhkan iman untuk kami Iya boleh Tuhan. terus maju bersama dengan Tuhan untuk menggapai apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kami. Terima Iya kasih, Tuhan. terima kasih. Inilah doa syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Buksu Sam. Saya matikan dulu untuk rekamannya.